Assalamualaikum. Salam Rahayu. 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 Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang 5 weton yang power spiritualnya dihormati oleh makhluk halus. Dan tentu saja juga akan dijelaskan mengapa bisa demikian. Di antara 35 weton ternyata 5 weton diantaranya adalah pemegang power spiritual yang begitu besar. Menurut kitab Primbon Kejawen, kekuatan dari 5 weton tersebut bersumber dari salah satu titik cakra yang ada di dalam tubuhnya, ditambah mereka juga bernaung pada salah satu unsur semesta yang sangat kuat. Di dalam setiap tubuh manusia terdapat 7 titik cakra, dan masing-masing dari titik tersebut merupakan pusat dari energi kehidupan, sehingga semakin aktif titik-titik cakra itu, maka akan semakin kuat pula daya spiritual yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian unsur semesta yang menaungi kita itu ada 5 yang utama, yaitu unsur logam, kayu, api, air, dan juga tanah. Sama halnya dengan cakra. Semakin kuat unsur yang menaungi seseorang tersebut, maka akan semakin kuat pula energi spiritual yang dimiliki wadah batinnya. Misalnya saja ketika ingin mempelajari ilmu kebatinan tertentu, mereka ini akan dengan mudah menguasainya. Bahkan dengan entengnya bisa menampung energi gaib yang begitu besar. Contohnya akan mampu menjadi gudang bagi pusaka gaib yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Atau juga akan kuat menjadi vessel bagi hodam yang energinya besar. Dan percaya atau tidak, orang yang demikian ini akan mendapatkan perhatiannya tersendiri dari para makhluk halus. Seringkali, para jin tersebut akan menjadi kagum, hormat, bahkan tidak ragu untuk tunduk kepada mereka. Di mana pada urutan yang pertama adalah weton Minggu Pon. Weton Minggu Pon pada saat dilahirkan. Panjenengan akan bernaung pada energi semesta yang dipancarkan oleh sebuah formasi bintang yang bernama Lintang Patrem. Bintang ini dalam kemerlapnya di angkasa membentuk sebuah formasi seperti senjata tradisional yaitu keris. Energi dari Lintang Patrem memberikan pengaruhnya terhadap sikap weton Minggu Pon yang selalu berusaha menjaga kehormatan dan wibawa. Sehingga akibatnya, Minggu Pon paling tidak suka terhadap pribadi yang suka memandang sebelah mata keberadaan orang lain alias senang merendahkan. Lintang Patrem yang formasinya membentuk sebilah keris, juga mempengaruhi emosi daripada orang Minggu Pon. Meskipun mereka ini pikirannya terbuka dan mudah diajak omong. Namun pada poin tertentu mereka juga masih suka terbawa oleh arus amarah di dalam hatinya. Bahkan juga bisa dikatakan mereka ini orangnya pemberani. Namun selain dari formasi Lintang Patrem, power spiritual Minggu Pon yang besar juga datang dari sebuah titik cakra di dalam tubuhnya, yaitu yang bernama cakra dasar. Kenapa kok bisa demikian Ki? Nah ini yang menarik. Berdasarkan dari kitab-kitab kuno Primbon Kejawen, panjenengan Minggu Pon ini secara spiritual adalah orang yang lahir di antara kekuatan besar cakra dasar bumi dan juga cakra dasar langit. Minggu Pon yang memegang kekuatan cakra dasar yang dominan, mengakibatkan orang ini memiliki keistimewaan dalam memanipulasi energi bumi. Gak usah bingung akan KLJ jelaskan lebih lanjut. Cakra dasar yang kuat dan aktif bisa membuat seseorang memiliki koneksi paling dalam dengan energi bumi. Akibatnya energi bumi menjadi mudah terserap masuk ke dalam tubuh orang Minggu Pon. Dan energi bumi ini bisa dipakai untuk menyembuhkan luka batin maupun fisik yang sedang diderita. Bahkan juga mampu menetralkan energi-energi negatif yang sudah menumpuk di dalam tubuh. Lalu caranya gimana Ki untuk mendapatkan energi bumi tersebut? Mudah saja. Panjenengan hanya perlu berjalan tanpa alas kaki di tanah, atau mungkin juga tiduran saja di lantai. Kemudian jika ditinjau dari elemen semestanya, panjenengan Minggu Pon ini memiliki unsur logam yang sangat kuat. Unsur logam yang kuat akan memberikan daya spiritual sebagai orang yang tidak mudah terkena atau terpengaruh oleh serangan-serangan ilmu hitam. Begini penjelasannya, unsur logam yang kuat akan menjadikan seorang Minggu Pon memiliki benteng mental yang kuat pula. Ketika mental dan pola pikir panjenengan itu kuat, secara energi akan menjadi seperti pagar gaib alami. Karena yang namanya santet akan bisa tembus akibat mental yang lemah. Sehingga apabila seseorang sudah melabeli dirinya terkena serangan santet, maka hal itulah yang akan terjadi. Weton yang daya gaib spiritualnya dihormati bangsa makhluk halus urutan kedua, adalah weton Senin Manis. Dulur KLJ yang lahirnya pada weton Senin Manis menurut ilmu perbintangan kuno dilahirkan di bawah daya gaib sang pelindung lintang kelapa. Sesuai namanya, bintang ini terdiri dari susunan benda langit bercahaya yang membentuk formasi menyerupai pohon kelapa.
Lintang kelapa memberikan daya gaib kepada orang yang dilindunginya dengan memunculkan sebuah keistimewaan yang tidak ditemukan di weton yang lain, yaitu berupa naungan keselamatan. Artinya weton Senin Manis memiliki magnet spiritual untuk mengundang berbagai energi positif yang bisa menjaganya, entah itu berupa nasib baik dan keberuntungan, atau yang sifatnya gaib metafisika seperti hodam dan juga malaikat pelindung. Seperti pohon kelapa yang subur dan berbuah lebat, weton Senin Manis pada umumnya tidak akan kekurangan dalam hal rezeki. Namun bukan pula berarti bahwa hidupnya ujuk-ujuk akan kaya, bukan demikian. Tetapi rezekinya itu akan selalu tumbuh seperti tunas yang baru yang menggantikan tunas lain ketika mati. Kekuatan lainnya yang menjadikan Senin Manis menjadi salah satu weton yang dihormati makhluk halus, juga terletak pada satu titik cakranya yang sangat dominan, yaitu cakra sakral. Orang Senin Manis memegang power spiritual besar dari pertemuan antara cakra sakral bumi dengan cakra sakral langit. Orang yang cakra sakralnya dominan dan aktif akan memiliki kekuatan luar biasa untuk mencipta. Orang ini biasanya merupakan orang yang akan dipilih oleh alam semesta untuk mengimbangi orang-orang yang hanya bisa membawa kehancuran atau kerusakan saja. Sehingga ketika orang Senin Manis sudah mendapatkan pencerahan, mereka akan memilih jalan spiritual sebagai sang pembawa kedamaian, harmoni, dan keselarasan. Weton Senin Manis jika ingin semakin memperkuat daya lindungnya, maka salah satu ritual yang KLJ sarankan adalah topo kungkum. Lakukanlah di tempat-tempat yang memang memiliki energi alami yang masih sangat murni, dan kalau bisa lakukan pada saat malam purnama, semakin baik pula jika diimbangi dengan laku puasa, terutama puasa weton. Kemudian jika dilihat dari elemen semestanya, di dalam tubuh weton Senin Manis tertanam unsur kayu yang sangat kuat. Unsur kayu yang kuat berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan ritual manifestasi. Biar lebih mudah dimengerti, manifestasi itu kurang lebihnya apa yang dipikirkan seringkali akan terjadi. Orang dengan elemen kayu yang kuat menurut ilmu Feng Shui juga akan cocok apabila menjadi tabib herbal. Tabib herbal tidak melulu soal orang yang menyembuhkan penyakit, namun juga mereka yang mahir dalam beritual dengan memakai bahan-bahan dari tumbuhan, mirip-mirip dengan syaman. Selanjutnya weton yang daya gaib spiritualnya dihormati bangsa makhluk halus urutan yang ketiga adalah weton Rabu Pahing. Dulur KLJ yang memiliki weton Rabu Pahing berlindung pada sebuah kekuatan dari energi lintang Gajah Mina. Gajah Mina merupakan binatang mitologi di budaya Hindu yang berwujud ikan berkepala gajah. Bahkan ada pula yang menghubungkannya dengan Raja Lautan Dewa Baruna. Keistimewaan dari naungan lintang ini konon membuat Rabu Pahing akan banyak menerima anugerah dan kebahagiaan dari semesta. Hanya saja, jika pribadi mereka adalah orang yang jujur dan lurus hatinya, sehingga jika Rabu Pahing ini berwatak jahat, maka kemungkinan besar hal itu tidak akan berlaku. Masih dalam pengaruhnya dari lintang Gajah Mina, Rabu Pahing juga memiliki aura kewibawaan yang sangat besar. Bahkan dari keberadaannya saja, bisa membawa pengaruh yang signifikan. Dan menurut kejawen, aura yang demikian akan menarik entitas gaib perewangan yang berdaya besar. Daya spiritual Rabu Pahing yang kuat juga berasal dari perpaduan antara cakra jantung bumi dengan cakra jantung langit. Orang yang cakra jantungnya kuat dan aktif akan menyebabkan timbulnya rasa ulas asih yang dalam, di mana pada akhirnya juga akan memunculkan rasa empati yang kuat terhadap sesama. Orang dengan empati yang besar ini akan dipilih oleh semesta sebagai sang pembawa kesembuhan, yaitu akan dianugerahi dengan kemampuan untuk menyembuhkan luka batin orang lain. Dan selain itu, cakra jantung yang kuat dari weton Rabu Pahing juga akan menjadi kompas untuk mempertemukan dirinya dengan orang-orang yang benar dan tepat. Rabu Pahing biasanya juga akan lebih mudah dalam melakukan laku olah batin. Hal tersebut karena cakra jantung di dalam dirinya memiliki prana yang besar. Prana adalah energi kehidupan yang bisa diolah menjadi berbagai bentuk energi yang lain, seperti untuk penyembuhan, tenaga dalam, dan lain sebagainya. Di bawah pengaruh elemen api yang kuat, weton Rabu Pahing memiliki kelebihan dalam hal intuisi atau mata batin, dan sebagai tambahan ilmu dari KLJ untuk panjenengan, satu elemen api yang sangat mendasar dan vital di dalam tubuh manusia adalah yang bernama Sarvagni. Sarvagni ini merupakan api yang akan membuat panjenengan bisa melihat dengan terang dan jelas dimensi alam lain. Namun apabila elemen api yang kuat ini tidak terkelola dengan baik, maka boro-boro Rabu Pahing akan punya intuisi yang tajam. Justru yang ada hanyalah hati yang penuh dengan amarah dan dendam.
Weton yang daya gaib spiritualnya dihormati bangsa makhluk halus urutan keempat adalah weton Jumat Wage. Kelahiran Jumat Wage berlindung pada energi dari sebuah bintang yang bernama Lintang Magelut. Formasi bintangnya menurut kitab astrologi kuno digambarkan seperti orang yang tengah berduel. Dari Lintang Magelut ini, panjenengan Jumat Wage biasanya akan menjadi orang yang kokoh hatinya. Bahkan karena saking keras wataknya, Jumat Wage sering dikatakan menangan alias tidak mau mengalah meski terhadap hal yang sepele. Namun hebatnya, kelahiran Jumat Wage ini sangat berbakat untuk menjadi orang yang memiliki banyak ilmu, baik itu ilmu yang bersifat sains ataupun ilmu yang berbau metafisika. Ditambah lagi orangnya tidak pelit membantu orang. Membantu di sini tidak selalu ngasih uang atau ngasih makanan, tetapi juga memberi berbagai nasihat dan juga petuah. Itulah mengapa meskipun wataknya terkadang keras, weton ini tetap banyak dicari orang. Weton Jumat Wage memiliki perpaduan antara kekuatan cakra ajna bumi dan cakra ajna langit. Sehingga jika mereka ingin mendalami kebatinan maka mata ketiganya akan mudah dibangkitkan. Wah, nanti kalau mata ketiga saya aktif saya bisa melihat hantu dongki. Hal itu memang bisa dibilang benar. Namun ada hal lain yang lebih mendasar dari sekedar melihat pocong atau kuntilanak. Jika cakra mata ketiga kita aktif, maka kita akan bisa memahami secara lebih dalam tentang bagaimana sistem dalam alam semesta ini bekerja. Panjenengan akan bisa tahu tentang hal-hal yang akan segera terjadi. Entah itu melalui mimpi ataupun penglihatan secara sadar. Bahkan terkadang akan bisa membawa kita dalam sebuah fenomena yang bernama Rogo Sukmo. Jika panjenengan weton Jumat Wage ini memiliki cakra mata ajna yang full aktif, maka hal itu datang kepada panjenengan bukan tanpa konsekuensi. Panjenengan sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh semesta untuk melayani tujuan-tujuan tertentu. Jadi jangan dipergunakan sekedar untuk iseng saja. Kekuatan spiritual terpendam Jumat Wage juga muncul akibat unsur air yang dominan di dalam tubuhnya. Unsur air yang dominan biasanya akan membuat orang memiliki bakat untuk menjadi seorang natural healer atau penyembuh alami. Dan mantra ataupun doa dari batin mereka selain memiliki energi untuk kesembuhan juga mudah dikabulkan. Seperti aliran air yang mampu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Demikian pula weton Jumat Wage yang diharapkan mampu membawa berkah bagi orang banyak di sekitarnya. Sampailah juga kita pada weton yang kelima sekaligus terakhir dari weton yang dihormati oleh makhluk halus, karena daya gaibnya, yaitu weton Sabtu Kliwon. Panjenengan yang hari lahirnya tepat di pasaran Sabtu Kliwon, maka secara energi akan dinaungi oleh kekuatan gaib dari Lintang Pagelangan. Bintang yang satu ini mengambil formasi mirip dengan mata yang sedang menatap dunia. Di bawah naungan Lintang Pagelangan, Sabtu Kliwon lebih cenderung menjadi orang yang senang memperhatikan dan menyimak ketimbang menjadi orang yang banyak bicara. Pikirannya dalam hidup ini sebenarnya sederhana saja, yaitu ingin hidup bahagia bersama dengan keluarga. Bagi mereka terkadang banyak harta tidaklah berguna jika tidak bisa membantu sesamanya. Singkat kata rata-rata orang Sabtu Kliwon adalah orang yang narimoing pandum alias menerima hidup secara ikhlas apa adanya. Sifatnya yang demikian ini, membuat auranya banyak disukai oleh teman dan saudara. Bahkan tidak hanya itu saja, entitas positif yang memiliki tuah pengasihan atau pengayoman juga banyak yang merasa cocok dan selaras. Sabtu Kliwon dikatakan memiliki daya linui pada spiritualnya juga tidak lepas dari yang namanya cakra mahkota. Energi cakra yang dimilikinya begitu besar, karena merupakan perpaduan dari cakra mahkota bumi dengan langit. Orang yang cakra mahkotanya terbuka dan aktif, akan memiliki pemahaman yang paling tinggi di alam semesta ini, yaitu yang disebut dengan pemahaman atau kesadaran kosmik. Panjenengan akan bisa melihat keterhubungan antara hal yang satu dengan yang lain yang pada akhirnya akan bisa memberitahukan rahasia alam semesta. Akan tetapi biasanya rahasia semesta yang diberikan kepada orang per orang terkadang tidaklah sama. Selain itu juga tidak bisa diungkapkan secara gamblang. Misalnya saja tentang akan datangnya suatu bencana alam. Orang yang mewarisi ilmu laduni juga adalah orang yang aktif cakra mahkotanya. Hal itu karena cakra ini merupakan pintu masuk terhadap sumber dari segala pengetahuan. Kemudian jika kita lihat dari elemen atau unsurnya, elemen yang paling kuat di dalam tubuh Sabtu Kliwon adalah elemen tanah. Hal ini akan menjadikan orang Sabtu Kliwon memiliki sifat melayani. Artinya mereka ini bukan tipe orang yang suka berkuasa, namun lebih kepada orang yang menyiapkan jalan yang benar bagi orang lain untuk berkuasa.